Malam merayap perlahan di perbukitan Kota Batu, Jawa Timur, membawa serta kabut pekat yang menggantung di antara pepohonan pinus. Angin dingin menyusup di celah-celah villa tua bergaya kolonial yang berdiri angkuh di tengah hamparan tanah luas. Tak ada cahaya yang terpancar dari jendela-jendela besarnya, hanya lampu teras yang berkedip-kedip seolah berjuang melawan kegelapan yang menelan tempat itu. Di dalam villa, suasana lebih mencekam. Lantai kayu tua berderit pelan, seolah mengisyaratkan langkah-langkah tak kasat mata yang bergerak di dalamnya. Aroma melati menyebar di udara, bercampur dengan bau debu dan kelembapan yang menyengat. Di sebuah ruangan besar, kursi berlengan besar terletak menghadap ke perapian yang sudah lama padam. Duduk di sana, membeku dalam ketakutan yang tak terlukiskan, adalah tubuh seorang pria. Matanya membelala, bibirnya menganga, seolah hendak menjerit tapi tak pernah sempat. Wajahnya pucat, tangannya mencengkeram sandaran kursi dengan erat, sehingga kuku-kukunya membiru. Ruangan itu sunyi, kecuali suara angin yang berbisik di antara celah pintu dan jendela. Di salah satu dinding ruangan, cermin besar berbingkai ukiran emas berdiri megah. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di permukaannya, terlihat goresan menyerupai tulisan, samar dan kasar, seolah dibuat dengan tangan yang gemetar. Kata-kata itu tertulis dengan warna merah tua yang sudah mengering. Hutang mata bayar mata. Hutang darah bayar darah. Hutang nyawa bayar nyawa. Aku akan menagih. Di luar villa, bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan. Angin berhembus lebih kencang, membawa suara lirih yang menyerupai bisikan. Sebuah jeep warna hitam terlihat mendekati villa, menambah suasana mencekam itu meningkat drastis. Kabut tipis yang menyelimuti jalan setapak menuju bangunan tua bergaya kolonial itu, seakan menyibak saat ditembus jeep itu. Sementara lampu villa terlihat berkedip-kedip, seperti menyiratkan ada sesuatu yang tak terlihat mengintai di dalamnya. Aroma melati tercium kuat, bercampur dengan udara lembab yang menusuk kulit. Saat jeep itu berhenti di halaman, diikuti kendaraan lain yang membawa tim penyelidik. Terlihat Kolonel Polisi Zulfikar Sutanto turun dari jeep dengan ekspresi serius. Direktur Kejahatan Berat Komando Kepolisian Eks Jawa Timur berusia 40 tahun itu, telah menangani banyak kasus, tetapi saat menginjak halaman villa, ia merasakan ada sesuatu tentang tempat ini yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di belakangnya, terlihat Letnan Abimanyu Yuda Prakosa dan Letnan Amira Wirabumi mengikuti dengan waspada, sementara dokter forensik Nikolai Gunawan dan jaksa kriminal Claudia Ashari berjalan lebih pelan, mencermati sekeliling mereka. "Kolonel, kami menemukan mayat di dalam," lapor seorang personil polisi setempat dengan suara bergetar. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi ekspresi wajah korban sangat aneh. Seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Zulfikar bertukar pandang dengan timnya, sebelum melangkah ke dalam villa. Ruang utama tampak megah, meski kini berdebu dan terasa dingin. Begitu mereka memasuki ruangan, atmosfer berat langsung menyelimuti mereka. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi, mengintai dari sudut-sudut gelap. Di tengah ruangan, terlihat tubuh seorang pria tergeletak di kursi berlengan besar. Ekspresi wajahnya membeku dalam ketakutan luar biasa, matanya terbuka lebar, dan bibirnya sedikit menganga seolah ingin berteriak tetapi tak sempat. Claudia mendekati mayat yang duduk di kursi. "Aryo Baskara," gumamnya. Mantan pengusaha sukses yang penuh skandal. Dokter Nikolai berjongkok, memeriksa tubuh Aryo. Tidak ada luka luar. Tidak ada tanda pencekikan, tusukan, atau trauma fisik. Tapi lihat ekspresi wajahnya, dia seperti mati akibat ketakutan yang ekstrim. Tapi aku akan tahu lebih pasti setelah autopsi. Amira mendekati cermin besar dan membaca tulisan merah di permukaannya. "Darah?" bisiknya.
Apakah ini darah korban? Abimanyu menyalakan senter dan menyorot tulisan itu. Jika ini benar darah, maka ada seseorang yang ingin meninggalkan pesan bahwa kematian Aryo bukan kecelakaan. Pada saat Zulfikar dan timnya tengah sibuk mengamati bukti-bukti di TKP pembunuhan, tiba-tiba sebuah cahaya blitz kamera meletup. Letupan cahaya blitz itu menarik perhatian Zulfikar. Ia menoleh untuk melihat sosok yang memfoto TKP dari berbagai sudut. Setelah melihat sosok itu, Zulfikar langsung tersenyum dan menggeleng kepala. Bagaimana tidak, ternyata fotografer yang menjepretkan kamera itu adalah Rangga Tejamukti. Seorang wartawan investigasi senior dari Harian Nasional Pendulum yang sudah terbiasa dengan kasus-kasus menyeramkan. Selain itu, Rangga adalah kolega Zulfikar sejak berpangkat kapten dan berdinas di Polwiltabes Surabaya. Saat dipanggil Zulfikar untuk mendekat, Rangga langsung datang dengan senyum khasnya. "Apa yang membuatmu tertarik menginvestigasi kasus ini?" tanya Zulfikar dengan sorot mata setajam mata elang yang telah mendapatkan target buruan. Dengan santainya Rangga menjawab, "Kasus ini memiliki daya tarik khusus. Terjadi pada tempat yang membuatku tidak nyaman. Lokasi TKP adalah tempat sama di mana istrinya, Larasati, ditemukan tewas setahun lalu. Bukan kemuskilan dua kasus itu punya benang merah yang saling menghubungkan." Mendengar jawaban Rangga yang sangat menarik dan cerdas itu, Zulfikar pun mengangguk dengan tersenyum. Kematian Larasati waktu itu diduga akibat KDRT, tapi kasusnya ditutup karena kurang bukti. Ia menatap mayat Aryo dengan sorot mata penuh pertimbangan. "Jika ini ada hubungannya, maka kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar." Angin tiba-tiba bertiup kencang dari jendela yang terbuka, menghantam tirai dengan keras dan membuat lilin di sudut ruangan bergetar. Suara lirih bergema di antara mereka, hampir seperti bisikan atau isakan. Amira merinding. "Apa ini?" Zulfikar menatap sekeliling dengan tajam. "Kita tidak percaya tahayul," katanya dengan suara tegas, "tapi kita akan mengikuti setiap jejak. Jika ada yang bermain dengan ketakutan, kita akan membongkarnya." Di luar villa, kabut semakin tebal. Bayangan-bayangan di antara pepohonan tampak bergerak lebih dekat. Seolah-olah sesuatu, atau seseorang, sedang menunggu. Halo para sahabat album misteri. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Pagi itu, suasana di Laboratorium Forensik Komda Jawa Timur begitu tegang. Dr. Nikolai Gunawan menatap hasil autopsi dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Serangan jantung hebat," gumamnya. Namun, hasil tes toksikologi menunjukkan adanya jejak racun langka dalam tubuh Aryo Baskara. Letnan Amira yang berdiri di sebelahnya mengerutkan kening. "Racun langka? Apa efeknya?" Nikolai menghela napas panjang. "Senyawa ini dikenal bisa menyebabkan ilusi ekstrim sebelum kematian. Korban akan mengalami halusinasi mengerikan yang dapat memicu serangan jantung fatal." Di ruangan lain, Kolonel Zulfikar dan Jaksa Claudia tengah berdiskusi. Semua bukti sementara di TKP dan hasil otopsi membuktikan bahwa Aryo tidak mati akibat peristiwa supranatural, tapi akibat kejahatan yang dirancang dengan cermat, kata Claudia dengan nada tajam. Sebab hantu tidak meracuni orang. Namun, di sisi lain kota, wartawan investigasi Rangga berhasil menggali informasi lebih dalam. Dari beberapa sumber,
ia menemukan data bahwa villa tempat Aryo meninggal memiliki reputasi angker. Beberapa warga sekitar mengaku sering melihat sosok wanita bergaun putih berkeliaran di sekitar pekarangan. Jeritan menyeramkan kerap terdengar di malam hari, dan lampu di villa sering berkedip-kedip tanpa alasan jelas. Saat malam menjelang, tim detektif kembali ke villa untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Kali ini, mereka membawa alat-alat canggih untuk mendeteksi keberadaan racun atau bahan kimia lain yang mungkin tersisa di lingkungan tersebut. Namun, begitu memasuki bangunan tua itu, hawa dingin yang menusuk langsung menyambut mereka. Bau melati kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak percaya hantu, tapi ini terasa tidak biasa, gumam Abimanyu dengan suara bergetar. Amira menyalakan senter, mengarahkan ke cermin besar di ruangan utama. Tulisan mengerikan yang ditemukan sebelumnya telah pudar, tapi samar-samar tampak garis-garis yang seolah muncul kembali dari dalam kaca. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Semua orang menegang. Zulfikar memberi isyarat untuk tetap diam. Dengan perlahan, mereka menaiki tangga, mendekati sumber suara. Namun, saat mencapai lantai atas, mereka melihat lorong itu kosong. Mungkin angin, gumam Claudia, meski nada suaranya tidak sepenuhnya yakin. Zulfikar melangkah maju, membuka pintu salah satu kamar. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah buku catatan yang tampak usang. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan Larasati, istri Aryo yang meninggal setahun lalu. Ini bisa menjadi petunjuk penting, kata Rangga, mengambil foto halaman pertama sebelum menyerahkannya kepada Zulfikar. Saat mereka hendak meninggalkan ruangan, suara jeritan panjang menggema dari lantai bawah. Suara yang begitu nyata hingga membuat bulu kuduk mereka meremang. Siapapun yang melakukan ini, mereka ingin kita takut, kata Zulfikar, menatap ke arah tangga dengan mata tajam. Tapi kita akan membongkar semuanya, supranatural atau tidak. Ketegangan di markas Komdak semakin meningkat, ketika Letnan Abimanyu dan Letnan Amira meneliti lebih dalam mengenai kehidupan Aryo Baskara sebagai korban. Selain itu, juga sebagai tersangka pelaku KDRT terhadap istrinya, Larasati, tetapi juga seorang pria dengan sejarah kelam yang lebih mengerikan. Kita menemukan pola yang sama pada beberapa korban wanita lainnya, ujar Amira sambil menunjuk serangkaian foto di layar proyektor. Dokter Nikolai yang baru saja menyelesaikan analisis forensiknya, menambahkan, setiap wanita yang diduga sebagai korban pembunuhan Aryo itu, memiliki tanda-tanda yang sama. Mereka dicekik dengan cara serupa. Fakta ini bukan sebuah kebetulan. Jaksa Claudia menatap tajam ke arah Zulfikar. Artinya, kita menghadapi pembunuh berantai. Dan faktanya, Aryo sebagai tersangka utama justru dibunuh. Sehingga membuat kasus ini kian rumit. Sedangkan investigasi Rangga mendapatkan informasi mengejutkan dari seorang narasumber anonim. Ada kemungkinan seseorang yang mengetahui rahasia Aryo, akhirnya mengambil tindakan sendiri. Atau ada pihak lain yang ingin menutup mulutnya sebelum ia tertangkap, kata narasumber tersebut. Saat tim investigasi yang dipimpin Zulfikar kembali ke Villa Aryo untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Di ruang kerja Aryo, mereka menemukan sebuah laci tersembunyi yang berisi catatan harian Aryo. Di dalamnya, terdapat daftar nama wanita yang menjadi korban Aryo. Salah satu nama yang tercantum adalah Larasati. Buku harian ini cukup untuk membuktikan bahwa Aryo sesungguhnya pembunuh berantai yang selama ini kita kejar, gumam Zulfikar. Tapi, siapa yang membunuhnya? Apakah roh Larasati benar-benar kembali untuk menuntut pembalasan, atau ini hanya permainan seseorang yang ingin balas dendam? Malam semakin larut, dan mereka mulai merasa diawasi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di lantai atas villa yang seharusnya kosong. Mereka bersiap siaga,
Zulfikar bersama Abimanyu, Amira, dan Claudia secara otomatis menempatkan tangan masing-masing pada pistol yang tergantung di pinggang masing-masing. "Kita tidak sendirian di sini," bisik Abimanyu. Ketika mereka mendekati sumber suara, sebuah bayangan hitam melesat melewati lorong gelap. Dengan cepat, mereka mengejar sosok tersebut, tapi yang tersisa hanyalah jendela yang terbuka mengarah ke hutan di belakang villa. "Siapapun ini, dia tahu kita sedang memburunya," ujar Amira dengan suara tegang. Pertanyaannya kini semakin kompleks. Apakah yang mereka hadapi adalah roh Larasati yang menuntut balas, atau seorang pembunuh lain yang memanfaatkan legenda hantu untuk menutupi jejaknya? Detektif Amira mengerutkan kening saat melihat layar laptopnya. Rekaman yang baru saja dipulihkan dari kamera pengawas Villa Aryo menunjukkan adegan yang meresahkan. Dalam video itu, terlihat Aryo tampak ketakutan, mundur ke sudut ruangan sambil berteriak pada sesuatu yang tak terlihat. Wajahnya penuh kepanikan, seolah sedang menghadapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. "Lihat ini," kata Amira, menunjuk ke layar. Ada bayangan samar di belakangnya. Seseorang berada di sana saat Aryo sekarat. Letnan Abimanyu memperbesar tampilan gambar, mencoba mengenali bentuk bayangan itu, tetapi sosoknya buram, seolah tertutupi sesuatu yang tidak normal. Apakah ini permainan cahaya, atau memang ada seseorang yang sengaja mengatur ini semua? Gumamnya. Sementara itu, Rangga mendapatkan petunjuk lain yang tak kalah mencengangkan. Ia berhasil melacak seorang dukun wanita bernama Nyai Ranti, yang konon pernah didatangi Larasati sebelum kematiannya. Ketika bertemu di sebuah rumah panggung tua di pinggiran kota, Nyai Ranti menatap tajam ke arah Rangga, seolah sudah tahu kedatangannya sebelum ia mengetuk pintu. "Larasati datang kepadaku dalam keadaan ketakutan. Ia ingin berlindung dari suaminya, Aryo. Aku melakukan ritual perlindungan untuknya," ucap Nyai Ranti dengan suara parau. "Tapi, ada yang salah," lanjutnya. "Setelah Larasati meninggal, ritual itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan." Nyai Ranti menceritakan bahwa dia sering mendengar suara Larasati memanggilnya dalam mimpi, menangis, dan meminta keadilan. Rohnya tidak tenang. Ia kembali, tetapi bukan lagi sebagai manusia. Zulfikar mendengarkan cerita ini dengan skeptis, tetapi tak bisa mengabaikan semua kejadian ganjil yang sudah mereka temui. "Kita harus mencari tahu siapa yang ada di rekaman itu," ujar Zulfikar. "Dan jika benar ada ritual yang berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, kita harus siap menghadapi apapun yang menanti di balik kegelapan ini." Zulfikar duduk diam di ruang briefing, memperhatikan papan penuh foto dan catatan yang berkaitan dengan kasus Aryo. Semua korban memiliki satu kesamaan, mereka mengenal seorang wanita bernama Ningsih. Mantan pembantu rumah tangga Aryo ini menghilang secara misterius pasca kematian Larasati. "Kita harus menemukan Ningsih," kata Zulfikar dengan suara tegas. "Dia bisa menjadi kunci dari semua ini." Tim segera melacak keberadaan Ningsih dan menemukan sebuah rumah terpencil di pinggiran kota. Rumah itu tampak kumuh, dengan halaman dipenuhi ilalang tinggi. Di dalamnya, mereka menemukan altar kecil dengan foto Larasati, lilin yang hampir habis terbakar, dan secari kertas dengan mantra dalam aksara Jawa kuno. Ketika ditanyai, Ningsih mengaku telah melakukan ritual pemanggilan arwah Larasati. "Aku ingin membalas dendam untuknya," katanya dengan suara bergetar. Aryo pantas merasakan ketakutan yang ia berikan kepada istri dan para korban lainnya. Namun, Zulfikar merasakan ada sesuatu yang janggal. "Ningsih, apakah kau benar-benar yakin bahwa roh Larasati yang membunuh Aryo?" Mata Ningsih membesar. "Aku hanya memanggilnya, tapi aku merasa ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap." Sementara itu, Dr. Nikolai mengungkap temuan baru,
racun langka yang ditemukan di tubuh Aryo berasal dari tanaman tertentu yang hanya tumbuh di daerah tertentu. Ini bukan sekadar pembunuhan oleh roh, tetapi seseorang yang cermat dan berencana membunuh Aryo dengan memanfaatkan ketakutannya terhadap dunia mistis. Seseorang ingin Aryo mati dengan cara yang membuatnya percaya bahwa roh Larasati datang menagih dendam, kata Jaksa Claudia. Penyelidikan semakin mengarah pada fakta bahwa Aryo dibunuh oleh seseorang yang memahami ketakutannya dan menggunakan unsur supranatural sebagai senjata psikologis. Siapapun pembunuhnya, ia adalah seseorang yang mengenal baik kegelapan di balik kepercayaan manusia. Kini, tim harus mencari tahu siapa dalang sebenarnya sebelum lebih banyak nyawa melayang. Suasana tegang mengambang di ruang kerja Direktur Kejahatan Berat Komdak Jawa Timur. Terlihat Zulfikar duduk di belakang meja kerjanya dengan tangan bertaut, matanya menyipit menatap berkas-berkas yang berserakan. Di hadapannya, Letnan Abimanyu dan Letnan Amira menunggu instruksi, sementara Jaksa Claudia berdiri dengan tangan bersilang, ekspresinya penuh pertanyaan. Dari semua bukti yang terkumpul dan hasil investigasi, semua petunjuk mengarah pada satu nama yaitu Suryo, ujar Zulfikar dengan suara baritonnya. Abimanyu mengangguk. Suryo adalah adik kandung Larasati. Selama ini, ia bersembunyi, ia menggunakan legenda arwah Larasati sebagai alat untuk menutupi jejaknya. Ia tahu Aryo takut pada hal-hal supranatural, kelemahan itu dimanfaatkan Suryo. Claudia menghela napas. Suryo memang pintar. Ia membiarkan ketakutan Aryo tumbuh, lalu dengan racun yang menyebabkan halusinasi, ia memastikan Aryo percaya bahwa Larasati benar-benar kembali untuk menagih darahnya. Amira menambahkan, ditambah dengan insiden di villa, tulisan di cermin, bau melati yang kuat, serta saksi yang mengaku melihat penampakan, semuanya dibuat agar tampak seperti pembalasan dari alam gaib. Lalu, bagaimana cara kita menangkapnya? Tanya Claudia. Zulfikar menatap semua orang di ruangan. Kita perlu memancingnya keluar. Jika memang dia dalang di balik semua ini, pasti dia tidak akan tinggal diam, setelah melihat bahwa kita sudah mendekati kebenaran. Malam itu, Villa Aryo kembali menjadi tempat perburuan. Tim telah memasang kamera tersembunyi di beberapa sudut, berharap menangkap pergerakan Suryo jika kembali untuk menghapus jejak. Di luar, Rangga bersiaga dengan kamera, siap mendokumentasikan segala sesuatu yang terjadi. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Lalu, sebuah bayangan bergerak di balik pepohonan. Seorang pria dengan wajah tertutup muncul di halaman, langkahnya hati-hati saat mendekati villa. Target masuk, bisik Amira melalui alat komunikasi. Zulfikar memberi isyarat, dan dalam sekejap, lampu-lampu menyala menerangi halaman. Suryo terperangkap dalam sorotan, tubuhnya membeku. Sebelum berhasil kabur, Abimanyu dan beberapa petugas telah mengelilinginya. Permainan selesai Suryo, ujar Zulfikar dengan suara yang terasa dingin. Suryo tertawa kecil, getir. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Aryo harus membayar atas apa yang dilakukan pada kakakku. Claudia maju selangkah. Kau seharusnya dapat menuntut keadilan dengan cara lain Suryo. Membunuh Aryo tidak akan mengembalikan Larasati. Suryo menatapnya tajam. Kalian tidak mengerti. Ini bukan hanya soal balas dendamku. Kakakku benar-benar kembali. Aku mendengarnya. Aku melihatnya. Kalian pikir aku hanya memanfaatkan ketakutan Aryo? Tidak, dia memang ada di sana. Dan dia belum puas. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Apakah ini hanya efek dari rasa bersalah yang menghantuinya? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik semua ini? Saat Suryo dibawa pergi,
angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Amira melirik ke jendela villa yang gelap. Sejenak dia merasa melihat bayangan seorang wanita berdiri di sana, mengawasi mereka dengan mata penuh dendam. "Larasati, benarkah ia masih di sini?" gumam Amira dengan suara bergetar. Setelah penangkapan Suryo di Villa Baskara, sebagai pelaku pembunuh Aryo Baskara, kasus pembunuhan yang menguras tenaga dan pikiran Zulfikar, tim yang dipimpin, dan Rangga Tejamukti resmi ditutup, tetapi beberapa pertanyaan masih menggantung. Villa Baskara tempat pembunuhan Aryo Baskara dan istrinya, Larasati, tetap dianggap angker, dan beberapa polisi yang berjaga di sana mengaku mendengar suara tangisan wanita di tengah malam. Detektif Amira yang skeptis dengan unsur mistis, mencoba mengabaikan cerita-cerita tersebut. Namun, suatu malam, saat dia sedang meninjau berkas-berkas terakhir kasus itu di kantornya, sebuah suara bisikan lirih terdengar di belakangnya. Ia menoleh, ternyata tak ada siapapun. Lampu di ruang kerjanya berkedip-kedip sebentar, sebelum kembali normal. Hanya angin malam, pikirnya, meskipun hatinya berdebar tak menentu. Di sebuah rumah sederhana di kampung Ambengan Batu, Rangga menulis naskah hasil investigasi kasus pembunuhan Aryo Baskara oleh adik iparnya, Suryo, tetapi ia memilih tidak mengupas unsur mistisnya. Bapak seorang anak itu ingin menjaga kredibilitas laporannya di mata publik. Namun, saat mengirim berita tersebut ke email kantornya di Jakarta, tiba-tiba layar komputernya mati dan sebuah pesan muncul di layar monitor. "Aku sudah menagih darah, tapi kutukanku belum berakhir." Tak pelak lagi, jantung Rangga langsung berdegup kencang. Ia mengusap wajahnya, mencoba berpikir rasional. Ia merestart komputernya, tetapi semua file berita yang ditulisnya telah hilang. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka kembali draftnya, tapi yang tersisa hanyalah satu baris tulisan yang terulang di layar, "Darah harus dibayar dengan darah." Sementara itu, Zulfikar dan Nikolai berbincang di sebuah kedai kopi di Jalan Pandegiling. Mereka mendiskusikan kemungkinan Suryo bukan satu-satunya dalang di balik pembunuhan Aryo. Sebab ada sebuah kejanggalan dalam laporan forensik terakhir, racun yang membunuh Aryo tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diperkirakan sebelumnya. Bisa jadi, seseorang dengan pengetahuan mendalam tentang racun, telah mencampurnya dengan metode yang lebih kompleks. Jika asumsi itu benar demikian, Zulfikar mempertanyakan sosok misterius yang terlibat dalam pembunuhan Aryo. Dan, sosok misterius yang belum tertangkap itu saat ini di mana? Di sisi lain, Jaksa Claudia masih dihantui oleh ekspresi Suryo saat diinterogasi terakhir kali. Sebelum dijebloskan dalam tahanan, lelaki itu sempat melemparkan kalimat, "Kalian pikir aku satu-satunya pembunuh Aryo? Kalian bahkan belum menyentuh akar dari semua ini." Kata-kata itu terus terngiang dalam pikirannya. Jika Suryo bukan satu-satunya dalang, lalu siapa lagi yang masih bersembunyi di balik bayang-bayang? Di Villa Baskara, seorang warga yang nekat masuk ke dalam bangunan kosong itu mengaku melihat sosok perempuan berdiri di balik jendela. Wajahnya pucat, matanya penuh dendam. Saat dia mendekat, sosok itu menghilang, tetapi suara lirih terdengar di telinganya. Ini belum selesai. Ketakutan membuat pria itu melarikan diri, dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Rumor terus berkembang, bahwa Villa Baskara masih menyimpan dendam yang belum selesai. 1 minggu setelahnya, Zulfikar menerima telepon mendadak dari seorang informan, yang mengaku memiliki informasi penting tentang kasus Aryo. Mereka berjanji untuk bertemu di sebuah lokasi rahasia. Namun, saat Zulfikar tiba, ia hanya menemukan sebuah amplop merah yang tergeletak di tanah, dengan satu pesan dari darah yang tergores di sebuah kertas putih. "Sampai kapanpun, kau dan timmu takkan pernah menemukan kebenaran yang sesungguhnya." Setelah membaca surat itu, Zulfikar merasakan angin malam berembus kencang.
Suasana mencekam terasa di sekelilingnya. Seakan ada sesuatu yang terus mengintai mereka, sebuah kejahatan yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya daripada yang mereka perkirakan. Tamat.